Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua ya teman-teman. Yang kali ini ceritanya berjudul Santet Tanah Kuburan. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, bagaimana kisahnya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman yang dialami oleh seorang pedagang di pasar yang mengalami persaingan mematikan. Nah, sebut saja namanya Bu Nunung dan juga Pak Jundi. Bu Nunung pernah mengalami satu masalah, yaitu diguna-guna oleh seseorang. Faktornya yang mendasari itu karena persaingan dagang. Hal itu memang sudah tidak asing lagi di dunia perdagangan. Salah satu pihak yang sedang berkembang pesat pasti ada pihak yang lain yang tidak suka atau iri dengannya. Nah, kejadian itu dialami oleh Ibu Nunung di tahun 2011. Awalnya Bu Nunung dengan Pak Jundi yang datang dari kampung untuk merantau di salah satu kota yang ada di Jakarta. Sepasang suami istri ini mulai merintis usaha dengan modal yang dibawanya. Mereka yang membuka usaha di bidang perdagangan, awalnya dagangannya tidak terlalu banyak, tapi yang namanya rezeki, kita tidak tahu kan bagaimana. Dari yang awalnya sedikit, hari demi hari dijalani sampai akhirnya usaha yang dirintis Bu Nunung ini berkembang sangat pesat. Setiap hari tokonya diserbu pembeli. Hasil usahanya dari beberapa bulan Bu Nunung mampu mengembangkan usahanya menjadi sebuah kios yang lumayan besar. Dari berkembangnya usaha itu, ternyata di antara salah satu orang yang kemungkinan tidak jauh dari lingkungan sekitar tempat Bu Nunung, ada orang yang iri, orang yang tidak suka dengan Bu Nunung. Dan orang tersebut kemudian melakukan perilaku yang tidak baik dengan cara mengambil jalan sesat, yaitu dengan mengirim santet. Dari 6 bulan berusaha, Bu Nunung mampu membeli motor, merenovasi rumah, dan bahkan kabarnya Bu Nunung ini membeli mobil juga, ya padahal baru merintis usahanya. Tapi Bu Nunung ya memang dari awal dia datang ke kota untuk merantau itu sudah punya modal besar, tapi waktu itu dia mencoba untuk berdagang kecil-kecilan. Jadi tidak terlalu mencolok, yang penting sudah dapat lokasi. Dan alhamdulillahnya, rezekinya lancar sehingga mampu membeli mobil. 1 tahun kemudian, tidak hanya Bu Nunung yang membuka usaha, suaminya Bu Nunung pun juga bekerja sebagai pedagang. Jadi keduanya itu dagang di salah satu pasar besar yang ada di kota tersebut. Selama 1 tahun mampu membeli rumah dan membeli mobil, yang mungkin waktu itu masih jaya-jayanya. Kenikmatan yang diterima oleh keduanya sangatlah luar biasa. Akan tetapi, setelah 1 tahun berlalu mulai ada gejolak yang tidak baik. Awalnya tidak terlalu dirasakan oleh Bu Nunung. Dari kiosnya yang tadinya ramai tiba-tiba sepi, sampai beberapa hari berturut-turut sama sekali tidak ada pembelinya. Setelah 1 minggu berjualan, baru ada salah satu pelanggan yang datang dan berujar, "Kiosnya Bu Nunung itu selama beberapa hari tutup ya Bu? Apa Bu Nunung pulang kampung ya?" Bu Nunung yang mendengar perkataan dari salah satu pelanggan, ya dia itu bingung. "Loh, saya dari kemarin-kemarin buka terus kok Bu, sama sekali tidak tutup." Tapi saya lihat kiosnya Bu Nunung itu tutup. Bahkan ada 5 kali saya datang tapi ya tetap saja tutup." Padahal Bu Nunung ini membuka kiosnya setiap hari. Waktu itu Bu Nunung bertanya ke salah satu teman yang memang dikenal sebagai seorang praktisi. Dia seorang kiai dan juga seorang guru mengaji. Bu Nunung pada kala itu ya konsultasilah pada kiai tersebut. Untuk lebih jelasnya itu, Pak Kiai tersebut diajak ke pasar oleh Nunung. Nah, saat di depan kios, Pak Kiai ini menemukan tanah kuburan yang tepat berada di depan kiosnya Bu Nunung. Astagfirullah, pantas saja. "Kenapa Pak? Ada apa Pak?"
Dari hasil komunikasi, Pak Kiai menjelaskan kepada Bu Nunung kalau ada orang yang sengaja menaruh tanah kuburan tepat di depan kiosnya, yang tujuannya agar calon pembeli itu tidak bisa melihat kalau kiosnya Bu Nunung ini buka. Kalaupun ada yang melihat kiosnya buka, orang itu nggak mau mampir ke tempatnya Bu Nunung. Mohon maaf Bu, di sini memang betul ada orang yang sengaja ingin menghancurkan usahanya Bu Nunung. Jadi Ibu harus lebih berhati-hati. Bu Nunung yang mendengar penjelasan dari Pak RT tersebut sempat kaget dan tidak menyangka ada orang yang jahat dengannya. Tolong bantu saya, Pak, untuk menyingkirkan hal-hal itu. Insya Allah Bu, tapi tidak mudah, butuh waktu beberapa hari. Bu Nunung juga harus bermunajat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat ceritanya, alhamdulillah dalam kurun waktu 7 hari, kekuatan tanah kuburan itu pun melemah dan juga luntur. Dan setelah itu usahanya kembali normal, namun tidak berselang lama kemudian, hanya dalam kurun waktu 1 bulan, Bu Nunung kembali mengalami masa-masa yang sulit, dan kejadian tempo lalu kembali terulang. Bu Nunung yang setiap harinya ke pasar membuka kiosnya karena memang penghasilan yang didapat itu dari berdagang. Selama 10 hari para pembeli maupun pelanggan sama sekali tidak ada yang datang ke situ. Melihat kondisinya ataupun kiosnya Bu Nunung ini, bahkan mengira kalau Bu Nunung sudah tidak lagi berjualan di tempat itu. 2 bulan setelah mengalami kejadian seperti itu, Bu Nunung tidak ada henti-hentinya diserang dengan tanah kuburan yang tiba-tiba Bu Nunung merasakan sakit di lehernya. Untuk makan minum pun tidak bisa, untuk memasukkan 1 tetes air pun rasanya sangat sakit sekali. Lehernya yang sangat nyeri membuat Bu Nunung tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Saat diperiksakan ke dokter, dokter mengatakan kondisinya tidak parah, hanya butuh waktu istirahat dan juga dehidrasi. Singkat ceritanya, sudah hampir 1 minggu Bu Nunung tidak ke pasar. Pak, Ibu mau berangkat jualan ya? Loh, emang sudah enggak sakit Bu? Ibu itu butuh istirahat Bu yang banyak. Sudah lama Ibu nggak buka kios Pak, takut pelanggan semuanya kabur. Ya sudah, kalau dirasa sudah sehat, Ibu boleh ke pasar. Waktu itu berangkat dari rumah jam setengah 8 sampai jam 8 pagi baru buka. Setengah jam baru ada pelanggan yang datang, namun setelah pelanggan itu pergi, buru-buru Bu Nunung tutup kios, bergegas untuk pulang dan menemui suaminya. Tapi suaminya ini berangkat bekerja. Ditunggulah sampai zuhur suaminya pulang. Loh Bu, kok sudah pulang Bu? Pak, Ibu sudah nggak tahan Pak, leher Ibu sakit sekali. Iya udah, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Suaminya ini mengantarkan Bu Nunung ke dokter spesialis, karena dokter di lehernya Bu Nunung itu seperti ada tumor atau semacam daging tumbuh yang membuat makanan atau minuman itu tidak bisa masuk. Karena di tenggorokannya itu ada sumbatan. Setelah di ronsen, itu nampak nyata seperti ada sebuah benjolan. Nah setelah itu Bu Nunung diberi obat pereda nyeri. Hari demi hari tubuhnya Bu Nunung kian kurus, sakitnya yang tidak kunjung sembuh sampai hampir 2 bulan lamanya. Bu Nunung setiap malamnya itu selalu kesakitan dan bahkan sampai meracau kepanasan. Dan sakit Pak, panas Pak, tolong, panas sekali leherku. Rancauan, ringisan dan teriakan dengan derayan air mata membuat suaminya Bu Nunung langsung membawa Bu Nunung ke dokter spesialis yang lain agar jelas apa yang sebenarnya dialami oleh istrinya ini. Saat diperiksa memang benar di tenggorokannya ini ada benjolan yang menyumbat sehingga minuman dan juga makanan tidak bisa masuk, dan sumbatan itu membuat lehernya Bu Nunung sangat nyeri. Dokter itu langsung menyarankan agar segera dioperasi waktu itu juga. Saat sedang dioperasi, di mana benjolan yang sangat jelas saat diperiksa tadi, namun setelah dilihat secara langsung benjolan itu sama sekali tidak ada. Dokternya pun yang sempat bingung apa yang sebenarnya yang dialami oleh Bu Nunung ini. Dokter itu menyampaikan ke suaminya Bu Nunung, mohon maaf Pak, apa istri Bapak ini pernah menelan makanan yang keras? Soal menelan makanan sama sekali tidak pernah Pak, untuk minum saja susah Pak.
Tadi sewaktu diperiksa dengan jelas, ada yang menyumbat. Namun setelah beberapa jam operasi di lehernya, di tenggorokannya itu, tidak ada satupun barang yang ditemukan selain keadaannya normal. Setelah 2 hari 2 malam dirawat di rumah sakit yang harus mengeluarkan biaya banyak, sampai mobilnya terjual untuk membayar biaya operasi istrinya. Dalam waktu hampir 4 bulan itu, hampir semuanya itu sudah terjual untuk biaya pengobatan Bu Nunung yang tidak ada perubahan sama sekali. Sekarang hanya sisa 1 rumah. Bu Nunung sendiri benar-benar bingung. Kenapa sakitnya ini tidak sembuh-sembuh? Apa ini ulah orang yang tidak suka denganku? Suaminya Bu Nunung yang mencoba mencari pengobatan alternatif ke salah satu ulama yang termasuk ulama besar di kampungnya, yang waktu itu disarankan oleh temannya untuk mencoba meminta bantuan dan minta doanya agar Bu Nunung ini bisa sembuh. Akhirnya suaminya Bu Nunung ini mengikuti saran dari temannya itu. Setelah sampai di rumah Pak Kiai, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Loh, Bu Nunung ini?" "Iya Pak, sini masuk, silakan duduk." Bu Nunung beda sekali ya, dulu kan badannya gemuk, kenapa sekarang kurus sekali? "Ah iya Pak Kiai, jadi kedatangan saya ke sini mau menanyakan tentang kondisi saya Pak. Sudah 4 bulan, leher dan juga tenggorokan saya ini benar-benar sangat sakit sekali. Untuk makan tidak bisa, untuk minum tidak bisa Pak, makanya saya sekarang kurus." Pak Kiai mendengar cerita dari Bu Nunung yang paham sebabnya apa. Beliau pamitan untuk melakukan sholat terlebih dahulu. "Maaf, saya mau sholat dulu ya." Sholat hajat yang dilakukan Pak Kiai sementara Bu Nunung dan juga suaminya ini setia menunggunya. Setelah sholat hajat, Bu Nunung yang terbaring kaku di sofa ranjang dan Pak Kiai mencoba berkomunikasi dengan alam lain, walaupun waktu itu Bu Nunung dalam keadaan yang sadar. Tidak berselang lama Pak Kiai menjelaskan kalau apa yang ada di dalam tubuhnya Bu Nunung, tepatnya di lehernya yang secara tiba-tiba sakitnya itu bisa berpindah-pindah. Jadi apa yang jadi tanda tanya dokter waktu itu karena sakitnya itu berpindah? Dan ada satu hal yang pasti tentang penyakitnya Bu Nunung. Penyakit yang ada di bagian lehernya itu bukan penyakit biasa, tapi ini penyakit kiriman dari orang yang berilmu hitam, yang tujuan utamanya orang ini mengirimkan penyakit untuk melemahkan Bu Nunung. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau periksa lewat dokter itu tidak akan sembuh karena penyakit itu adalah kiriman berupa santet. Yang kirim ataupun yang dikirim itu yang ditujukan ke Bu Nunung dengan tujuan agar semua harta benda yang dimiliki Bu Nunung itu habis untuk biaya pengobatannya. Saya minta sama sampean baca sholawat sebanyak-banyaknya. Saya tahu saya pun tidak bisa apa-apa, tapi kita punya Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan hati bahwa segala sesuatu yang ada pasti ada baiknya dan juga keburukannya. Saya tinggal baca sholawat Nabi, nanti yang lainnya biar saya bantu untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam tubuh istrinya sampean. Dan itu semua semoga Allah mengizinkan. Tapi sebelumnya sampean ambil air wudhu dulu sana," ujar Pak Kiai kepada suaminya Bu Nunung. "Iya Pak, mohon maaf, kamar mandinya di mana ya Pak?" "Ada di kamar belakang lewat lorong tengah saja Pak." Setelah sudah siap, ayo kita bersama-sama kita baca sholawat. Sementara itu Bu Nunung masih tergeletak di sofa. Apa yang dibaca Pak Kiai dengan menggerakkan tangannya, dengan menarik tangannya Bu Nunung, dengan satu tarikan dan juga baca istighfar sama-sama, apa yang ada di dalam tubuhnya Bu Nunung seakan-akan kepanasan. Tubuhnya menggelinjang dengan teriakan, "Sakit, panas, panas, tolong, sakit sekali." Saya minta sholawat Nabi dibacakan terus-menerus Pak. Jangan sampai berhenti untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam tubuh istrinya panjenengan. Dengan segala kekuatan dan keyakinan Pak Kiai membuat Bu Nunung teriak kesakitan. Reaksi dalam tubuhnya dari ujung kaki sampai ke lehernya sampai mulutnya mengeluarkan darah. Tanpa disadari Bu Nunung meminta air minum.
air teh yang sudah disiapkan oleh istrinya Pak Kiai ditenggak sampai habis. Suaminya yang melihat Bu Nunung dengan mudahnya menghabiskan segelas air sontak saja kaget dan juga bersyukur. Alhamdulillah, ungkapnya. Sebagian besar pengaruh yang ada di dalam tubuh Bu Nunung masih ada. Dan harus pada kala itu dilunturkan dengan cara Bu Nunung melakukan sholat malam, berzikir setiap malam dan juga berpuasa. Lakukan sholat malam secara rutin, berdoa meminta perlindungan sama Sang Pencipta, berzikir setiap malam dan juga berpuasa. Kita sama-sama berusaha, Bu. Saya nggak mungkin ke tempatnya sampean tiap hari, dan sampean pun nggak mungkin datang ke tempat saya setiap hari. Kalau kiranya nanti tidak ada perkembangan, baiknya sampean kabari saya, biar nanti saya ke tempat sampean. Sampean juga jangan lupa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah sholawat Nabi dan perbanyaklah istighfar. Mohon maaf Pak Kiai, sebelumnya saya mau tanya, siapa orang yang sudah tega mengirimkan penyakit itu kepadaku? Bukan siapa-siapa, ini semua sudah kehendak yang di atas. Mungkin ini semua adalah peringatan untuk sampean dan juga istrinya sampean. Ya mungkin Allah memberikan cobaan dengan perantara orang lain agar sampean tidak sombong dengan apa yang sudah sampean miliki. Jadi ini semua sebagai peringatan atas berbagai macam cara. Kita pasrahkan saja pada Yang Maha Kuasa. Semoga orang yang mengirimkan hal itu hatinya terbuka bahwa apa yang sudah dilakukannya itu hanya akan menjerumuskan dirinya sendiri. Kalian jangan sekali-kali ya teman-teman melakukan hal yang pernah dilakukan orang tersebut, dan jangan pernah berpikir untuk membalas dan biarkan saja. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Hanya Allah lah yang kita berharap lebih. Pokoknya jangan lupa sholat 5 waktu dilaksanakan. Dan kalau sekiranya nanti seminggu ke depan kok tidak ada perubahan, saya akan datang. Tapi kalau sudah membaik, hubungi saya saja lewat telepon. Sementara keadaan Bu Nunung yang masih sangat lemah, Pak Kiai yang sudah menyiapkan 1 botol air mineral yang tujuannya yaitu agar bisa memudahkan melunturkan pengaruh-pengaruh yang sudah ada, yaitu pengaruh yang ada di dalam tubuhnya Bu Nunung, dan apa yang ada di dalam semuanya bisa keluar. Percayalah sama yang punya hidup, jangan pernah berpikiran air ini bisa menyembuhkan. Saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya orang biasa. Singkat ceritanya, seminggu setelahnya ada kejanggalan yang dialami oleh Bu Nunung. Bu Nunung yang sedang sholat didatangi oleh sesosok pocong yang muncul saat Bu Nunung ini sedang sholat hajat di tengah malam. Dan yang lebih membuat Bu Nunung merasa aneh, pocong itu menyerupai seorang perempuan yang sama-sama bekerja di pasar. Dalam zikirnya, bayangan wajah wanita itu sepertinya datang di hadapannya yang membuat Bu Nunung mengira orang yang membuat dirinya sakit-sakitan selama beberapa bulan ini, Bu Nunung serta suaminya berkunjung lagi ke rumah Pak Kiai. Alhamdulillah, seminggu ini saya baik-baik saja. Tapi ada kejadian yang membuat saya itu mengira dan juga mengetahui siapa dalang dibalik ini semua. Karena saat saya sedang sholat malam, ada sosok pocong yang datang dengan wajah seorang wanita yang saya sangat kenal, yaitu tetangga kios di pasar. Dan juga saya pernah bermimpi tentang seorang wanita itu dengan keadaan yang sedang disiksa entah oleh siapa. Yang jelas sosok itu bertubuh besar dan juga mengerikan. Alhamdulillah, kalau sekiranya keadaan Bu Nunung sudah membaik, masalah ini sudah selesai. Kalaupun perempuan itu yang ada di alam mimpinya Bu Nunung memang benar pelakunya, janganlah Bu Nunung balas dendam, biarkan itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan saja yang terbaik untuk orang itu. Keadaan Bu Nunung juga sudah kembali segar, sudah bisa berjalan seperti sedia kala. Sekitar 4 bulan lamanya perempuan yang pernah hadir dalam mimpinya Bu Nunung itu. Perempuan itu berjualan memang tidak jauh dari kiosnya, dan Bu Nunung mendapat kabar kalau wanita yang ada dalam mimpinya Bu Nunung ini mengalami masalah yang sangat luar biasa. Kondisi rumah tangganya yang berantakan, suaminya meninggalkannya, anaknya pun yang seakan-akan membencinya. Ya tentunya usaha dagangannya pun semakin hari semakin surut sampai akhirnya bangkrut.
Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih nih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share video kali ini ya teman-teman sebanyak-banyaknya, agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa untuk kalian juga klik tombol subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya juga dari channel ini. Terima kasih atas support kalian selama ini, dan jangan lupa ya teman-teman terus dukung channel ini. Mohon maaf banyak kekurangannya, mungkin narasi saya yang kurang jelas, ataupun mungkin banyak salah kata yang saya ucapkan dalam narasi video kali ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.